Pemirsa, muktamar 10 Partai Persatuan Pembangunan di Ancol, Jakarta Utara diwarnai kericuhan. Dua kelompok kader yang mendukung perubahan dan kelompok yang mendukung berkelanjutan terlibat adu jotos. Kericuhan terjadi ketika PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono tengah melangsungkan sesi wawancara dengan media. Sejumlah kader di belakang barisan awak media tiba-tiba berteriak perubahan. Sontak, kader yang bersama dengan Mardiono meminta agar mereka tidak berisik. Namun, hal ini membuat suasana semakin memanas. Sejumlah kader akhirnya terlibat perkelahian. Kemudian atas insiden ini, Satgas P3 dikerahkan untuk melerai. Kericuhan akhirnya selesai setelah masing-masing kader yang mendukung perubahan dan juga mendukung berkelanjutan pergi meninggalkan lokasi ke arah yang berbeda. Terpilih secara aklamasi, Muhammad Mardiono kembali menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Keputusan diambil dalam sidang pleno pertama Muktamar ke-10/3 di Jakarta. Sidang pleno pertama Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 berlangsung di Jakarta diikuti peserta Muktamar. Meski sempat diwarnai upaya penghambatan dari kelompok yang berseberangan, namun pimpinan sidang tetap melanjutkan proses pemilihan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan rumah tangga partai. Dalam aturan tersebut, seluruh peserta Muktamar harus hadir secara langsung. Dan hanya Muhammad Mardiono yang dinyatakan sah hadir. Dan hasilnya, Muktamir tersebut sepakat secara aklamasi bahwa Mardiono kembali diberikan amanah sebagai Ketua Umum P3 untuk periode mendatang. Landasan muktamar ini landasannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Proses muktamar ini adalah panjang ya, melalui pembentukan OC, kemudian pembentukan SC dan seterusnya. Sehingga muktamar ini kita selenggarakan secara konstitusional. Namun demikian memang ada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu yang secara ilegal itu kemudian menimbulkan sebuah keriuhan. Oleh karena itu pimpinan sidang dan ketua OC langsung mengambil langkah-langkah cepat. Reformasi politik menjadi isu sentral dalam Kongres Nasional Fraksi Rakyat yang digelar di Jakarta melalui pembentukan Presidium Nasional untuk mendorong perubahan undang-undang dan konstitusi. Fraksi Rakyat digagas untuk menyalurkan aspirasi masyarakat sipil, aktivis, dan komunitas yang belum terwadahi melalui partai politik. Presidium Nasional diberikan mandat untuk terlibat dalam proses reformasi politik, termasuk revisi undang-undang dan perubahan konstitusi di MPR. Kongres dihadiri lebih dari 2.000 peserta yang menegaskan pembentukan fraksi baru sebagai alternatif di parlemen selain fraksi partai dan DPD. Presiden Prabowo mendorong untuk terjadinya reformasi politik yang kemudian juga disambut oleh pimpinan DPR bahwa reformasi politik DPR juga akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Otomatis ada penyempurnaan. Ada dua tadi kan, ada dua itu melalui mekanisme perubahan konstitusi itu lebih fundamental, tapi bisa juga yang kita dorong ini adalah melalui revisi undang-undang politik yang terdiri dari. Pemirsa, kreator konten yang juga sebagai CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, dilaporkan Hera Enika Lubis ke polisi. Ferry dilaporkan atas dugaan fitnah ke Polda Sumatera Utara. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Hera Enika Lubis membawa sejumlah dokumen sebagai tanda bukti membuat laporan ke Polda Sumut. Dirinya melaporkan 3 akun media sosial, diantaranya 2 akun Instagram dan 1 akun YouTube atas dugaan pencemaran nama baik. Kuasa hukum pelapor Fridolin Siahaan mengatakan 2 akun yang dilaporkan diduga milik influencer Ferry Irwandi. Ferry dilaporkan karena menuding Hera yang merupakan pemilik akun X @HeraLubs atau Miss Tweet sebagai salah satu dalang kerusuhan gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu tentang bubarkan DPR. Kami lagi proses untuk membuat laporan polisi terhadap 2 akun
Yang pertama adalah akun Instagram dengan username-nya Irwandi Ferry, dan satu lagi adalah akun YouTube dengan username Ferry Irwandi. Dalam hal ini kami akan melaporkan dua pasal, 27A dan juga pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE terkait dengan dugaan fitnah maupun pencemaran nama baik yang menyebutkan akun klien kami adalah salah satu dalang kerusuhan daripada demo di tanggal 25 dan 26. Mereka berharap Polda Sumut segera memproses laporan mereka dan memberikan keadilan terhadap kliennya. Sementara Ferry Irwandi sampai saat ini belum ada tanggapan terkait pelaporan atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Seorang pekerja galian tanah yang memasang alat deteksi gempa proyek Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN tewas tertimbun longsor. Korban diduga tidak dapat menyelamatkan diri saat tanah sedalam 3 meter tiba-tiba longsor. Warga Duku Sendang Delik, Desa Sumberjo, Kecamatan Meragen, Kabupaten Demak, digembarkan dengan tewasnya Ahmad Zaidun, 55 tahun, akibat tertimbun longsor. Tanah yang digali bersama 2 orang rekannya saat memasang alat deteksi gempa mendadak longsor dan menimbunnya. Proses evakuasi menggunakan alat berat pun berlangsung dramatis. Korban tertimbun di dalam tanah sedalam hampir 4 meter dan berhasil ditemukan 4 jam setelah longsor terjadi. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, sempat berusaha menolong korban. Namun beberapa kali longsor susulan terjadi dan membuat tubuh korban sempat hilang tertimbun. Adik korban Muhammad Zainul mengatakan, korban bersama 2 orang rekannya bekerja selama 2 hari untuk menggali tanah untuk memasang alat deteksi gempa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ditemukan berapa dalam, Pak? Di dalam, Pak? Kedalaman 3 meteran. 3 meter. Dari Polsek untuk mengevakuasi kita mengupayakan alat berat untuk membantu untuk melakukan pencarian dari jam 4 sore dan diketemukan jam 7 malam. Hingga saat ini, kasus longsor galian tersebut masih dalam penanganan Satreskrim Polres Demak. Dari Demak, Jawa Timur, Ali Agus Saputra, iNews melaporkan. Jenazah 2 pencari ikan merupakan korban tenggelam terbawa arus sungai aliran Bratas di Surabaya, Jawa Timur akhirnya ditemukan. Tim SAR menemukan jenazah korban 100 meter dari titik tenggelamnya korban. Jenazah 2 pencari ikan korban tenggelam di Sungai Aliran Brantas, kawasan Gunung Sari, Surabaya, akhirnya ditemukan. 2 korban bernama Galang ditemukan tim SAR gabungan kurang lebih dari 100 meter dari titik tenggelamnya korban. Jenazah korban ditemukan setelah 1 diantaranya perahu karet tim SAR melakukan penyisiran di permukaan. Kita coba lakukan penyisiran di permukaan dengan menggunakan perahu karet. 1 perahu karet kita turunkan dengan 4 personil. Alhamdulillah di titik kira-kira 100 meter dari terakhir korban terlihat, nah, kita temukan mengapung sebagai korban atas nama Galang. Sebelumnya 2 orang pencari ikan asal Jawa Tengah tenggelam di Sungai Aliran Brantas, kawasan Jalan Gunung Sari, Surabaya saat menjala ikan di tengah sungai. Kedua korban diketahui bernama Sumarno dan Galang. 1 korban atas nama Sumarno berhasil ditemukan tim SAR pada hari pertama pencarian. Sementara jasad korban lainnya atas nama Galang berhasil ditemukan tim SAR beberapa hari setelahnya. Diduga keduanya hanyut saat mencari ikan terbawa derasnya arus bawah sungai aliran Brantas, kawasan Jalan Gunung Sari, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.